anak-anak pun bawa mereka semeja, duduk semeja tenang. Baru semalam saya ada beberapa teman-teman dari gereja lain. Ini Anglican priest yang sudah retire, sudah bersara, sudah. Dia beritahu, dulu dia pastor di Christchurch Likas. Waktu dia mungkin 35 sampai 45. Sampai dia begitu sibuk, sampai dia tersedar satu hari. Anak dia sendiri bilang, "Bapak, saya juga dombamu," dia bilang. "I'm also your church member." Maksudnya, jaga saya juga, jangan hanya pergi mesyuarat, sini sana sibuk melayani. Dan saya punya respon dengan kawan saya adalah, apa yang saya lakukan, sebab saya suka bangun awal. Dulu kamu tahu kan, anak saya sekolah All Saints sekolah. Kadang-kadang 6:30 dia pergi sekolah. Jadi saya bangun awal. Setiap hari saya sarapan dengan anak saya. Dia baca, tidak baca pun saya akan share dengan dia. Saya macam khotbah yang bapak yang lembut punya lah. Setiap sarapan, biasanya lunch dan dinner pun saya mau duduk semeja dengan anak saya. Dan saya akan share kesaksian bagaimana Tuhan jawab doa. Jesus answer my prayer. All the time I share with my son. Itu diantara disiplin rohani dalam rumah tangga saudara. Haleluya. Saudara, saya bacakan ini. Sebab itu, aku tidak berlari, masih dalam Korintus, tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang memukul angin. Nampaknya Paulus pun suka tengok tinju. Tidak tahu saudara suka tengok tinju atau tidak. Kalau ada campaign mau band itu suka tinju, saya mau sign, saya mau tanda tangan. Bahaya bahkan, satu pukulan. Banyak orang selalu saya baca news kan, 35 tahun sudah mati. Dia peninju, cacat bah, kena pukul 200 pound itu pukulan. Itu bahaya. Tapi inilah sukan dia saudara. Maksudnya petinju, coba kamu lihat petinju kan. Kadang-kadang 50 kali dia pukul, satu kali saja sasaran kepala atau bahagian tubuh si lawan dia itu kan. Maksudnya, dia meninju macam angin saja bah itu. Dia pukul, dia jab, angin saja itu kan. Tidak ada. Tapi kalau satu kali karena itu hook, itu orang rebah jatuh, knockout atau technical knockout, luar biasa. Dan dalam konteks pelayanan ini, bila saya terbaca ayat ini, saya ingat 3 minggu yang lalu, hanya 2 sesi khotbah saya di Alutop, 2 pusingan saja saya bertinju. Saya knockout sudah 3 hari. Saya rehat 3 hari di Tambunan. Mungkin pendetua sejak tahu, pendetua ada telepon saya. Saya minta tambah lagi 1 hari rehat. Sebab saya bukan semuda dengan kebanyakan saudara di sini. 29 tahun yang lalu saya berkhotbah di Alutop, mungkin 4-5 sesi. Saya tidak ingatlah, lama sudah pakai. Tapi kali ini 2 kali saya berkhotbah. Drive 5 jam lebih, balik singgah dulu Tenem, singgah lagi minum kopi. Sampai Kiningau, singgah lagi minum kopi, 2 kali minum. Sampai Tambunan jam 7 malam. Tapi Tuhan beri cuaca yang baik. Tapi saya knockout 2 pukulan saja, 2 kali sesi saya khotbah 3 hari, saya macam pengsan sudah. Tahun depan pemuda kamu pergi 2 kali, ketua sidang itu dia jemput, pastor kamu bawa jemaah kamu 2 kali. Saya percaya mereka diberkati. Kalau tidak akan jemput lah begitu. 2 kali waktu lunch time itu. Tapi saya tidak janji, tapi dalam hati saya biarlah muda-mudi yang pergi. Oke? Pastor doakan kamu lah, saya diceki, bolehkah itu? Macam tiada amin ini. Si Oju yang pimpinan, dia masih muda-mudi ini, pemuda Setiausaha. Haleluya. Saudara, mari kita lihat bahagian yang kedua. 1 Ibrani 12. Bagaimana Tuhan membentuk kita supaya kita masih layak berlari dengan tujuan dalam pengembangan iman itu. Kamu sudah lupa akan nasihat ayat 5. Ibrani 12 ayat 5. Yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan yang mencampur orang yang diakuinya sebagai anak.
Kadang-kadang ayat ini orang Kristen tidak begitu suka. Dia pikir kalau dia dikasih Tuhan, semua selesai, semua baik, happy-happy saja. Sebab manusia cenderung berdosa, itulah Tuhan perlu menghajar kita. Kalau Tuhan lihat anak dia yang dia sayang macam terlari sudah tersesat, memang Tuhan akan membawa kadang orang jatuh sakit. Itu penghajaran, itu disiplin. Kadang-kadang kalau dia tidak cermat menggunakan uang, dia jatuh ke dalam hutang. Di antara beban di sini adalah kalau orang berhutang, berusahalah bayar hutang lunas supaya saudara rasa bebas, tidak berhutang dengan siapa-siapa. Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Ia mencakup orang yang diperlakuinya sebagai anak. Ayat 7, bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Tuhan Bapa kita mau mendidik kita sebagai anak-anaknya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap orang, kamu adalah anak-anak haram, bukan anak-anak yang sah. Ayat 8 cukup keras juga. Belum lagi sampai ayat yang ke-8, pasti sudah baca. Saudara, dengan maksud kita sebagai ayah di dunia ini, kita biasa, walaupun kita tidak sempurna, bapak-bapak tidak sempurna, kita biasa mendisiplinkan anak kita. Kalau anak kita nakal atau melakukan sesuatu yang tidak baik, kenapa kita disiplinkan anak kita? Sebab kita mau mereka baik, supaya mereka berhasil, supaya mereka menjadi orang yang berguna apabila mereka dewasa kelak. Demikian Tuhan yang merupakan Bapa kita. Kalau Tuhan menerima kita sebagai anak-anak, dia pasti akan memberi kita ganjaran atau hartikan supaya kita tidak lagi terpesong. Kita kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Selanjutnya dari ayat kita, saya baca ayat 9, beberapa ayat lagi. Ayat kita yang sebenarnya beroleh didikan, mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Kalau Bapa di dunia pun kita hormati, apalagi Bapa segala roh. Saya sangat senang dengan kalimat Bapa segala roh. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Dalam roh kita. Roh kita yang sudah hidup kembali, yang sudah lahir kembali oleh Roh Kudus. Waktu kita percaya Yesus, roh kita yang mati karena pelanggaran dosa itu hidup kembali. We are born again. Our spirit lives to God. Allah itu roh. Dia adalah Bapa segala roh. Maksudnya roh-roh kita itu yang Bapa, yang Tuhan satu itu Bapa kita. Dia sedang membentuk roh kita, rohani kita, supaya kita layak, supaya kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, supaya kita berlari dalam perlombaan iman ini sampai garis penamat, dan kita beroleh hadiah bersama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita, mendisiplinkan kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Ayat 12 pun kiasan sebagai seorang pelari kan. Kalau tangan lututnya goyah, dia tidak mampu berlari. Maksudnya kuatkan tangan kita yang lemah. Secara rohani pun tangan kita lemah, macam tidak mau melayani Tuhan, tidak mampu. Kuatkanlah tangan kita supaya kita boleh bekerja bagi Tuhan.
Kuatkan lutut kita supaya kita setia berlari. This is a marathon. Saya sudah berlari percaya Tuhan 43 tahun. Kalau Tuhan bagi hidup yang panjang lagi, bukan saya mau hidup sampai 100 tahun, tapi kita harus bertahan. Bahkan kita harus berbuah banyak. Berbuah banyak. Haleluya. Saudara, luruskanlah jalan bagi kakimu. Ayat ini mungkin kalau saudara teologi, ini yang terakhir yang pastor mau share, saudara. Karena kadang kalau kita lemah rohani, kamu katakan, Tuhan, you do everything for me, dia bilang. Maksudnya, Tuhan, engkau sajalah. Tengok, saya terlantar, tidak mampu. Di sini adalah dorongan untuk kita bertindak. Dorongan untuk kita kuatkan tangan kita yang lemah, lutut yang goyah. Dorongan firman Tuhan untuk kita luruskan jalan bagi kaki. Firman Tuhan mengatakan di Efesus, kalau dahulu suka menipu orang, suka mencuri, sekarang kerja dengan tangan kita supaya tidak perlu mencuri, menipu orang lain. Kita dapat perkara atau keberhasilan itu dari sumber yang sah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya segala anggota tubuh kita sembuh. Kita adalah orang yang layak berlari dalam perlombaan iman kita. Mari kita berdoa. Saya jemput worship team. Pasti akan berdoa. Nanti kita akan menaikkan sebuah pujian yang lupakan yang lalu. Mari yang lain. Saya bawa kita berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas perkongsian firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, memberi kami pencerahan dan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam apapun keadaan, situasi kehidupan kami ya Tuhan, biarlah kami terus dididik, dibentuk oleh Tuhan, supaya kami layak berlari dalam perlombaan iman sampai garis